Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, setelah merasa kewalahan menghadapi monster tanpa wajah, si Bungkuk dan 3 sosok lainnya mengarahkan makhluk itu ke arah Xiaoyan berada. Avatar dewa asli segera bergegas maju dan bukannya langsung melawan monster tanpa wajah, melainkan memukul si Bungkuk. Setelah terjadi konfrontasi singkat dengan monster tanpa wajah, avatar dewa asli juga mengalihkan pandangannya ke Lantian dan bergegas ke arahnya. Saat melihat avatar dewa asli yang bergegas ke arahnya, ekspresi Lantian tiba-tiba berubah drastis. Aku tahu cara melawannya. Kuharap saudara dapat memberiku kesempatan lagi. Lantian berkata dengan buru-buru dan dia tidak bisa mengabaikan rasa krisis yang kuat ini. Meskipun dia adalah dewa abadi, tetapi tentu saja dia masih bisa dibunuh. Dibandingkan dengan keabadian kaisar, keabadian para dewa dapat menggunakan kekuatan aturan bersamaan dengan sungai waktu yang panjang. Namun premisnya bukanlah untuk menghadapi krisis atau dilenyapkan. Jika seseorang ingin menjadi makhluk abadi, maka seseorang bisa melihatnya pada perjalanan yang mulia dan master jahat. Namun itu tidak mungkin, sehingga Lantian menjadi takut. Bagaimanapun untuk bisa mencapai titik ini, dia telah banyak berkorban dan melalui jalan yang terjal, sehingga ada banyak hal di hatinya yang tidak bisa dilepaskannya, dan dia tidak ingin mati. Baiklah, kalian segera selesaikan. Jika kalian tidak dapat menyelesaikannya, maka aku yang akan menyelesaikannya untuk kalian. Setelah mendengar Lantian memohon belas kasihan, avatar dewa asli tiba-tiba berhenti. Lantian segera menarik napasnya dalam-dalam. Saat melihat avatar dewa asli yang berhenti, dia merasa itu jauh lebih menakutkan daripada menatap mata satu dari monster tanpa wajah. Namun pada saat ini, si Bungkuk menunjukkan ekspresi kejam di wajahnya. Kemudian dia mengangkat telapak tangannya dan menamparkannya ke arah Xiaoyan yang sedang memurnikan obat. Avatar dewa asli langsung menoleh dengan tajam, namun Xiaoyan sudah memperhitungkan adegan ini. Seketika, Angry Buddha Lotus Flame 3 warna langsung meraung ke telapak tangan beracun yang ditamparkan oleh si Bungkuk. Saat itu bertabrakan dengan telapak tangan beracun si Bungkuk, itu langsung meledak dengan keras dan menciptakan lautan api yang menyebar ke sekitarnya. Seketika, kekuatan mengerikan menyapu seluruh platform. Terlihat monster tanpa wajah sedikit terkejut. Dia merasa penasaran dengan apa yang dilakukan orang-orang ini. Dan bagaimana mungkin serangan sekuat itu tidak ditujukan kepadanya. Si Bungkuk langsung membeku melihat adegan ini, namun dia juga sudah meletakkan tangannya di depannya dan terlihat tubuhnya bersinar dengan 5 warna. Inilah 5 racun mematikannya yang berisi kekuatan aturan. Dia berusaha menahan kekuatan ledakan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna Xiaoyan. Aku akan membuatmu membayar harganya, meskipun aku harus mati. Si Bungkuk ini sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya dan ada tatapan kegilaan di matanya. Keadaan pikiran seperti itu seharusnya memiliki alasan penting dan sepertinya itu terkait dengan jalan beracun yang dia praktikkan. Sehingga dia menjadi lebih kejam dibandingkan dengan Lantian. Jari penghancur bintang. Tepat ketika si Bungkuk hendak mengambil tindakan lagi, tiba-tiba terdengar teriakan marah dan ledakan.
Seketika mereka melihat jari yang diselimuti cahaya keemasan memenuhi lautan api. Jari itu langsung menuju ke arah si bungkuk. Kekuatan jari ini sungguh luar biasa. Ukurannya juga hampir mencakup separuh platform. Meskipun si bungkuk terkejut, namun ada juga ekspresi mengejek di matanya. Dia segera mengangkat dan melambaikan tangannya. Terlihat ada tripod persegi yang menderu-deru, kemudian meluas hingga ratusan kaki. Jika dibandingkan dengan jari penghancur bintang milik Xiaoyan, besarnya bahkan tidak sebanding dengan kuku jarinya. Tetapi Xiaoyan sama sekali tidak berani gegabah. Setelah bertarung melawan seorang kultivator racun seperti Ning Yao, dia mengetahui metode mereka dengan baik. Mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk membuat lawannya tertular racun, dan ini adalah tujuan akhir mereka. Sebelumnya Xiaoyan sudah menutupi area di sekitarnya dengan api. Tentu saja api masih dapat menekan racun sampai batas tertentu. Hanya saja kekuatan Xiaoyan sendiri masih berada di langkah ketujuh. Meskipun dia memiliki jantung api yang sangat kuat, namun dia hanya bisa menggunakan batas kekuatannya pada tingkat keabadian kaisar. Jika Xiaoyan bisa menerobos keabadian para dewa, maka dia dapat mengontrol kekuatan aturan. Itu juga bisa membuat jantung apinya menjadi lebih kuat. Kemungkinan pada saat itu, dia akan mampu melawan beberapa jenis racun. Hanya saja, dia tidak bisa melakukan ini sekarang. Si bungkuk itu terlihat agak menjijikkan. Jika dia tetap ada di sini, maka dia akan menjadi bahaya yang tersembunyi. Jantung Xiaoyan berdetak kencang dan dia akhirnya membuat keputusan. Namun ini adalah tahap akhir dari pemurnian pil 9 naga, dan ini akan berhasil disempurnakannya. Sehingga saat ini Xiaoyan fokus pada pemurnian obat, dan tugas untuk membunuh si bungkuk diserahkan kepada avatar dewa asli. Tepat ketika avatar dewa asli mengeluarkan pil pemecah racun Tianling dan hendak melemparkannya ke dalam mulutnya, tiba-tiba bayangan hitam langsung menyerbu ke arah avatar dewa asli. Berisik! Avatar dewa asli mendengus dingin, lalu mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke monster tanpa wajah. Seketika, telapak tangan raksasa muncul di udara. Namun si bungkuk tiba-tiba mencibir dan bersiap mengambil kesempatan ini untuk menyerang Xiaoyan lagi. Saudara Meng Bei, hentikan! Kita semua di sini untuk mencari keberuntungan. Mengapa harus bertarung sampai mati? Ingatlah, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Lantian sepertinya mengetahui jawabannya. Dia segera membujuk si bungkuk yang bernama Meng Bei. Faktanya, Lantian bisa melihat kekuatan Xiaoyan dengan sangat jelas dan menyadari Xiaoyan bukanlah seseorang yang bisa mereka tandingi. Meskipun mereka berempat tampak seperti keabadian para dewa, namun faktanya mereka baru mencapai keabadian para dewa setengah langkah dan baru menguasai beberapa kekuatan aturan. Begitu pertarungan yang sesungguhnya dimulai, maka kekuatan mereka yang sebenarnya pasti akan terekspos. Lantian juga meyakini bahwa Xiaoyan merupakan orang kuat di keabadian para dewa. Sehingga dia berpikir lebih mudah untuk menghadapi monster tanpa wajah daripada Xiaoyan. Terlebih lagi di antara mereka berempat, Lantian benar-benar menemukan jawabannya. Bahkan jika mereka kembali dengan tangan kosong, maka itu lebih baik daripada kehilangan nyawa di sini. Tetapi pada saat ini, platform tempat mereka berada tiba-tiba mulai naik. Tentu saja adegan ini di luar dugaan mereka berempat. Tepat saat mereka berempat masih terkejut, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di platform, dan dalam sorotan cahaya itu ada sosok aneh yang muncul. Raja Iblis bermata empat. Bagaimana mungkin dia bisa muncul lebih cepat? Jika kita menyelesaikannya satu persatu, mungkin itu bukan masalah besar. Tetapi situasi ini menjadi semakin buruk. Apalagi monster tanpa wajah menjadi lebih kuat, dan Raja Iblis bermata empat ini
bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Aku khawatir kita harus menyerah di sini. Wajah Lantian tampak cemas, adapun dua pria lainnya tampak saling berpelukan dan ekspresi wajah mereka juga sangat jelek. Saudaraku, aku berpikir kita perlu bergabung kali ini. Kekuatan Raja Iblis bermata empat ini jauh lebih kuat. Bahkan jika kami mencoba yang terbaik, kami tetap tidak bisa mengalahkannya. Lantian langsung berkata buru-buru kepada Xiaoyan. Pada saat ini, monster tanpa wajah dipegang erat oleh telapak tangan raksasa Xiaoyan. Tetapi telapak tangannya sudah gemetar dan sepertinya dia bisa melepaskan dirinya kapan saja. Apa sebenarnya maksud dari persidangan ini? Dan pada akhirnya, apa yang sebenarnya bisa didapatkan? Xiaoyan tiba-tiba berbicara. Tentu saja saat ini mereka tidak berani menyembunyikan apapun lagi. Bagaimanapun, ini adalah masalah hidup dan mati. Saudaraku, apakah kamu benar-benar tidak tahu apa yang akan kamu dapatkan di sini? Menghadapi pertanyaan dari Xiaoyan, terlihat ada keraguan di wajah Lantian. Saat mendengar kata-katanya, Xiaoyan langsung mendengus dingin. Tianjunsu. Pilar Tianjun ini adalah salah satu dari 3 harta karun terbesar milik klan Cimi. Dikatakan itu akan menjadi nyata setelah mendapatkan persetujuan. Tanpa keraguan sedikit pun, Lantian menjelaskannya dengan tegas. Bisakah itu dibawa keluar dari gerbang kuno ini? Xiaoyan segera bertanya lagi. Setelah mendengar ini, Lantian mengangguk dengan cepat. Pada saat berikutnya, telapak tangan Xiaoyan langsung bergerak dan akhirnya terjadi ledakan. Namun monster tanpa wajah itu tidak langsung mati. Monster itu segera memperlihatkan gigi dan cakarnya, lalu bergegas menuju Xiaoyan lagi. Belum cukup. Itu masih belum cukup. Aku harus membuatnya merasa lebih tidak berdaya. Sementara itu di kompas terbang, Yuyan bergumam pada dirinya sendiri lagi. Pada saat ini, jari-jarinya bergerak seolah-olah memberi isyarat pada kehampaan dan ada senyuman misterius yang muncul di wajahnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.